Mengapa perusahaan incumbent seperti membiarkan diri mereka terdisrupsi? Apa yang terjadi sehingga mereka seperti mengabaikan peluang untuk melakukan inovasi yang bersifat disruptif dan malah memilih untuk tetap sibuk melakukan inovasi yang sustaining? Ada beberapa hal yang membuat perusahaan incumbent melihat investasi pada inovasi yang disruptif bukanlah suatu hal yang menarik. Inovasi yang disruptif cenderung lebih sederhana dan lebih murah pada awalnya, sehingga hanya akan memberikan margin keuntungan yang lebih rendah. Kemudian produk atau servis yang disruptif cenderung bermain di segmen pasar yang kecil dan gak signifikan. Dan kemudian produk atau servis yang disruptif biasanya digunakan hanya oleh konsumen-konsumen yang bukan target segmen dari perusahaan incumbent. Coba teman-teman bayangkan ya. Misalnya konsumen dari mobil Dodge, Ford, atau Chevrolet, tiba-tiba mobil mereka dibuat kayak kotak sabun. Kapasitas mesinnya dikecilin kayak mobil Jepang. Wah, bisa ngamuk-ngamuk ini ya. Loyalis-loyalis dari mobil Amerika yang menyukai American Muscle ini bisa didemo berjilid-jilid tuh eksekutif dan manajemennya. Jadinya ya mereka main aman saja dan memenuhi harapan dan kebutuhan customer existing mereka. Nah, pilihan ini yang kemudian akan menjadi pilihan yang membuat mereka terpaksa untuk berpindah ke segmen atas dan meninggalkan segmen mayoritas. Ya, karena harga mereka mau nggak mau jadi lebih mahal. Lalu apa yang dilakukan oleh pemimpin bisnis dan manajemen di perusahaan-perusahaan besar tersebut ketika mengalami disrupsi? Mengapa mereka nggak segera turut melakukan inovasi yang disruptif? Apa yang menghambat mereka untuk memberikan respon yang tepat dan mencegah kejatuhan bisnis mereka? Menurut Clayton Christensen, ada kegamangan dan kegalauan yang terjadi pada pemimpin bisnis dan manajemen ketika menghadapi situasi ini. Wah, ini seru nih ya teman-teman ya. Pemimpin bisnis ternyata mengalami kegamangan dan kegalauan juga. Nah, inilah fenomena yang dia sebut sebagai inovator dilema atau dilema dalam melakukan inovasi. Apa sih dilema inovasi itu? Dan mengapa eksekutif di perusahaan-perusahaan besar gamang dan galau dalam menghadapi dilema tersebut? Untuk menjawab hal itu, mari kita memahami dinamika apa yang terjadi pada pemimpin bisnis ketika mereka menghadapi sebuah dilema inovasi. Dilema untuk memilih melakukan sustaining inovasi atau memilih disruptive inovasi. Dilema yang pertama adalah memutuskan untuk berinvestasi pada aset baru atau mengoptimalisasi aset-aset lama yang sudah ada. Pasar dari sebuah inovasi yang disruptif pada awalnya memang masih merupakan sebuah potensi belaka. Sementara pasar dari sustaining inovasi sudah jelas keberadaannya. Karena sudah jelas keberadaannya, pemimpin bisnis di perusahaan incumbent akan semakin cenderung memilih sustaining inovasi sebagai pilihan inovasi di perusahaan mereka. Udah nggak perlu keluar biaya lagi, pabriknya udah ada. Model bisnis baru kadang-kadang membutuhkan pabrik baru, investasi baru juga. Pilihan untuk melakukan disruptive inovasi akan membuat pemimpin bisnis menghadapi pertanyaan dan serangan dari investornya. Apalagi menurut data saat ini, tingkat keberhasilan startup itu hanya di bawah atau kurang dari 20% saja. Artinya 80% peluang disruptive innovation itu gagal. Selain itu, disruptive inovasi biasanya membutuhkan investasi-investasi baru. Sementara kan di sisi incumbent sudah memiliki aset untuk memproduksi produk-produk atau layanan yang ada saat ini. Nah, mau dikemanain ini aset atau pabrik mereka yang lama ini? Misalnya keputusan untuk berinvestasi pada pengembangan aplikasi online pada Bluebird. Mereka harus mengeluarkan investasi baru, mengeluarkan modal baru. Sementara itu incumbent ini biasanya sudah punya aset-aset, gudang, lahan parkir seperti Bluebird ya, kendaraan, bengkel ya. Pabrik manufaktur yang memproduksi mobil konvensional juga sudah ada pabrik-pabriknya. Nah, kalau disruptive inovasi terjadi, tentu saja aset-aset ini akan kehilangan relevansinya. Jadi faktor shifting cost adalah faktor yang turut menjadi dilema dalam melakukan inovasi yang disruptif. Mau masuk ke pasar baru, investasi baru lagi. Iya kalau yang lama sudah menguntungkan. Tapi kalau tidak kita investasi, akhirnya nanti ketinggalan. Itu dilema pertama yang biasanya dihadapi oleh pemimpin bisnis. Dilema yang kedua adalah memilih untuk fokus pada customer atau pelanggan saat ini atau memilih untuk fokus pada potensial customer di masa yang akan datang.
Ketika potensial disruptive innovation muncul, biasanya penggunaannya masih terlalu kecil dan tidak cukup menarik untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan perusahaan besar. Ketika Gojek berdiri di tanggal 5 Oktober tahun 2010 dengan hanya 20 armada motor, berinvestasi di Gojek bukanlah pilihan yang rasional untuk perusahaan transportasi sebesar Bluebird. Bahkan sejak tahun 2011, Bluebird sendiri sudah mengembangkan layanan aplikasi online berbasis BlackBerry dengan nama Taxi Mobile Reservation. Lantas kenapa dalam perkembangannya, aplikasi online berbasis Android dan iOS milik Gojek yang baru berdiri di 7 Januari 2015 malah bertumbuh pesat dan akhirnya mendisrupsi Bluebird? Karena angka pertumbuhan pasar online di waktu itu tentu sangat menarik buat sebuah perusahaan rintisan seperti Gojek, tetapi belum cukup menjanjikan untuk sebuah perusahaan besar sekelas Bluebird. Barulah di tahun 2016 pertumbuhan transportasi online menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan bisnis Bluebird. Disinilah disrupsi terjadi. Perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab sudah siap dengan infrastruktur dan teknologi yang menjadi pilihan utama bagi pengguna transportasi mayoritas. Sementara saat itu Bluebird masih terjebak dengan dilema mana yang harus diprioritaskan, potensial customer online atau konvensional customer yang selama ini mereka layani. Inilah dampak dari dilema antara pilihan untuk sustaining inovasi dan disruptive inovasi bagi pemimpin bisnis dan manajemen. Alih-alih mengembangkan aplikasi online yang memiliki potensi untuk menjadi disruptive innovation, Bluebird memilih untuk menjalankan sustaining innovation karena besaran pasar pengguna transportasi online saat itu masih terlalu kecil untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan perusahaan sekelas Bluebird. Karena pemimpin bisnis di Bluebird memilih untuk mengutamakan kepentingan investor pemegang saham mereka dan basis konsumen pengguna mereka saat itu. Dilema yang ketiga adalah memprioritaskan kepentingan bisnis jangka panjang atau kepentingan investor jangka pendek. Pemimpin bisnis atau jajaran manajemen tidaklah sepenuhnya mandiri dalam membuat keputusan. Mereka diatur oleh investor yang memilih dan menunjuk mereka. Kalau mayoritas investor tidak happy, pemimpin bisnis atau manajemen akan dengan mudah digantikan. Ketika pemimpin bisnis hendak melakukan inovasi yang sifatnya disruptif, ini tentu akan menyedot sumber daya dan modal yang mereka miliki. Sementara inovasi yang disruptif seperti sudah kita bahas tadi biasanya membutuhkan waktu yang tidak bisa diperkirakan kapan kesuksesannya akan tercapai. Dan juga pasarnya kan masih belum jelas besarannya. Penggunaan sumber daya dan modal dalam inovasi yang disruptif tentu akan berdampak pada laporan keuangan tahunan mereka. Sehingga biaya meningkat dan profit akan berkurang. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu hal yang menggembirakan buat investor. Inilah yang menyebabkan banyak pemimpin bisnis dan manajemen untuk memuaskan kepentingan investor lebih menyukai sustaining innovation karena lebih jelas pasarnya dan lebih sedikit dalam menyedot sumber daya ataupun modal perusahaan. Inovasi yang sustaining juga akan membuat existing customer lebih happy. Ya, bisa kita lihat misalnya di Apple fanboy ya. Biasanya Apple ngeluarin iPhone 13, wah panjang men antriannya. 14 antri gitu kan. 15 belum launching juga udah siap-siap antri Apple fanboy ini. Nah masalahnya dengan improvement teknologi ini membuat harganya jadi lebih mahal dan makin sedikit orang yang bisa menikmati iPhone teman-teman. Nah kalau makin banyak customer yang kemudian merasa waduh terlalu mahal nih iPhone ya, akhirnya mereka akan cenderung mencari produk-produk substitusi. Dan kalau makin banyak yang mencari produk substitusi, disitulah disrupsi terjadi. Situasi ini yang menyebabkan kegamangan dan kegalauan pada banyak pemimpin bisnis ketika harus memilih antara sustaining inovasi atau disruptive inovasi. Steve Jobs yang ngotot untuk terus melakukan disruptive inovasi akhirnya harus pasrah ketika dipecat jajaran board di Apple pada periode pertama masa kerjanya, walaupun akhirnya balik lagi setelahnya. Karena situasi yang dihadapi oleh Apple sudah berubah dan akhirnya kembali membutuhkan pendekatan inovasi yang disruptif. Ya, tapi kan nggak semua eksekutif atau pemimpin bisnis itu memiliki kesempatan kedua kayak Steve Jobs.
Jadi bisa kita lihat ketika pemimpin bisnis memilih untuk melakukan disruptive inovasi, ini akan menyebabkan terjadinya shifting dan perubahan bisnis yang besar yang membutuhkan sumber daya dan modal yang sangat besar juga. Ini akan membuat laporan keuangan jadi tidak cantik atau profitnya jadi sedikit. Sehingga oleh investor atau rapat umum pemegang saham, pemimpin bisnis bisa langsung diganti dengan pemimpin lain yang bisa dengan cepat mempercantik laporan keuangan. Hal ini berarti mengorbankan peluang bisnis untuk melakukan disruptive inovasi. Karena biasanya untuk mencapai hasil yang cepat, keputusan dari pemimpin bisnis adalah mengorbankan riset-riset yang memakan banyak biaya, mengorbankan investasi-investasi di masa depan ya, tetapi berfokus bagaimana supaya laporan keuangan bisa terlihat cantik dan menarik di mata investor. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa situasi yang dihadapi pemimpin ketika menghadapi disrupsi inovasi tidaklah mudah. Untuk menjaga kelangsungan ataupun pertumbuhan bisnis mereka perlu memiliki horizon berpikir jangka panjang. Mereka perlu untuk berinvestasi pada potensi-potensi inovasi yang mungkin menjadi potensi pemasukan di masa yang akan datang. Sayangnya jenis inovasi yang disruptif ini membutuhkan sumber daya dan modal yang lebih besar, serta rentang waktu yang lebih panjang. Di sisi lain, pemimpin bisnis perlu menjaga orientasi mereka dalam keberhasilan jangka pendek. Karena bila tidak, maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari mayoritas investor mereka. Karena bila tidak, maka karir mereka sebagai pemimpin bisnis tidak akan berlangsung lama. Dibutuhkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari investor ataupun pemilik bisnis agar pemimpin bisnis dan manajemen bisa menerapkan strategi inovasi yang disruptif. Karena menjalankan strategi inovasi yang disruptif tidak sama dengan menjalankan strategi inovasi yang sustaining. Sayangnya, mayoritas pemimpin bisnis biasanya lebih terbiasa dan terlatih untuk merespon perubahan dengan melakukan inovasi yang bersifat sustaining. Situasi seperti inilah yang akhirnya membuat Kodak, Xerox, Nokia, Yahoo, dan berbagai bisnis besar lainnya bertumbangan. Meskipun mereka tetap melakukan inovasi. Jadi teman-teman, ternyata melakukan inovasi saja tidak cukup. Tetapi pemimpin bersama pemilik bisnis perlu cukup jeli dan adaptif untuk memilih pendekatan inovasi yang sesuai dengan situasi dan tantangan bisnis yang mereka hadapi saat ini, agar kelangsungan dan pertumbuhan bisnis mereka tetap terjaga. Oke teman-teman, semoga diskusi ini memberikan penjelasan kenapa banyak bisnis dan pemimpin bisnis besar yang terlihat seperti galau dan gamang menghadapi situasi disrupsi. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Clayton, inovasi itu tidak sesederhana yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Inovasi bukanlah seperti buku resep yang mudah untuk kita ikuti dan jalankan. Tetapi dengan belajar, dan mencoba, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi, beradaptasi, dan merespon dengan lebih baik.